Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,62% ke angka 7.232. Selain video ini kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa dua emiten yang kembali melakukan buyback saham. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik dan saat ini berada dekat dengan resistennya. Apakah saham-saham ini berpotensi untuk break resisten dan lanjut uptrend? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBRI. BBRI hari ini bisa kita lihat masih naik 3% lebih ke harga 4.600. Saat ini BBRI berada tepat di resisten 4.600 yang sebelumnya jika kita perhatikan mencoba ditembus BBRI ternyata masih gagal break dan bergerak turun kembali. Jadi 2 minggu yang lalu BBRI berhasil rebound dari support di harga 4.250 dan naik break garis EMA 50 dan 150. Setelah berhasil break, BBRI terus bergerak naik tapi kesulitan untuk break resisten 4.600. Jadi hari ini kembali rebound dan mencoba untuk break resisten 4.600 ini. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ini. Walaupun tanggal 7 kemarin sempat terlihat ada distribusi, tapi secara keseluruhan ini masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBRI masih ada potensi untuk break harga 4.600 dan lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 4.800. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya masih bisa wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 4.600 dengan target di 4.800. Dan untuk teman-teman sudah punya saham ini di harga bawah, menurut saya saat ini BBRI masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saham ADI bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 810. Dan bisa kita lihat ADI dalam 1 minggu terakhir ini trennya masih bergerak sideways. Terlihat masih kesulitan untuk naik di atas resisten 820. Dan bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break harga 820, ADI selalu gagal break. Tapi untuk supportnya bisa kita lihat ADI masih kuat berada di atas support di EMA 50. Walaupun sempat turun bawah garis EMA 150, tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50, ADI masih bisa bertahan. Dan saat ini garis EMA 50 pun bisa kita lihat terus bergerak naik. Jadi saat ini support EMA 150 di harga 790, support EMA 50 di sekitar harga 770. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary terlihat kenaikan 1% ini ada distribusi, sedangkan asing terlihat masuk melakukan akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk akumulasi saham ADI. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ADI masih ada potensi untuk mencoba break harga 820 dalam 1 minggu ke depan. Dan menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break ADI akan bergerak uptrend kembali. Dengan target berikutnya itu di sekitar harga 850. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya saat ini ADI masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren bisa kita lihat sudah mulai reversal trend dari downtrend ke uptrend dan garis EMA 50 pun saat ini terus bergerak naik. Apabila kedepannya telah berpotongan dengan garis EMA 150, ADI berpotensi kedepannya akan melanjutkan uptrendnya. Berikutnya BRPT bisa kita lihat hari ini naik hampir 3% ke harga 860. Dan jika kita perhatikan, kenaikan ini membuat BRPT berada tepat di resisten 860. Sebelumnya, BRPT bergerak sangat downtrend, menyentuh harga 820 berhasil bertahan, mencoba untuk break harga 860 ternyata gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan hari ini memang terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing 2 hari terakhir jika kita lihat mulai masuk akumulasi saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BRPT
masih ada potensi untuk break harga 860 dan naik menuju resisten kuatnya di EMA 50 dan 150 ini. Yang saat ini di sekitar harga 880. Jadi BRPT saya lihat masih ada potensi ke harga 880 sampai harga 900. Tapi ingat, selama masih gagal break garis EMA 50 150 ini, BRPT trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk balik turun kembali ke harga 820 sampai harga 800 apabila memang masih gagal break garis EMA 50 150 ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support ini, bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila gagal break resisten atau hold saja selama support dan teman-teman entry tidak terlewati. Berikutnya, PNLF bisa kita lihat hari ini naik 0,51% ke harga 398. Dan kenaikan ini membuat PNLF berada kembali dekat dengan resisten kuatnya di harga 400. Jadi beberapa minggu ini PNLF mulai bergerak sideways dan terlihat secara tren jangka menengah masih oke karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Bisa kita perhatikan beberapa minggu terakhir mencoba untuk naik kembali di atas harga 400 ternyata gagal break, turun kembali ke garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi garis EMA 50 saat ini di harga 380 masih berupa support kuat untuk saham PNLF. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi sedangkan asing melakukan distribusi. Jadi saham PNLF menurut saya masih layak untuk dipantau karena masih ada potensi untuk break harga 400. Jadi kita bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 400 ini. Karena apabila berhasil terkonfirmasi break, PNLF berpotensi lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 430. Dan jika kita perhatikan di sini, harga 430 juga merupakan resisten kuat untuk PNLF saat ini. Karena beberapa kali setelah berhasil break harga 400, bisa kita lihat PNLF berusaha untuk naik di atas harga 430 masih gagal break. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pada saat berhasil rebound dari garis EMA 50 ini, PNLF saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi trailing stopnya menurut saya di garis EMA 50. Selama PNLF masih kuat di atas garis EMA 50, PNLF masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.